Di sini kita masuk ke pembelajaran teks negosiasi. Pernah? Nah, pernah ya. Cuma belum tahu secara detail apa itu definisinya seperti itu. Nah, di sini pembelajaran nanti akan masuk di teks negosiasi sebelumnya. Nah, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, apapun yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Tepat sekali Amel. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu pasti ada yang ingin dicapai. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yang ingin dicapai pertama itu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam teks negosiasi. Baik itu berisi dialog secara akurat. Kemudian yang kedua, menilai akurasi dan kualitas data. Jadi menilai kebenarannya dari sebuah teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pengganti. Dan yang terakhir, menggunakan sumber pendukung lain untuk menemukan informasi berupa penjelasan makna kata. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk, ini ada sini ada berapa pertanyaan, teman? 3. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bisa dibacakan, anak? Apakah pernah membeli sesuatu dengan uang sendiri? Pernah beli sesuatu dengan uang sendiri? Pernah. Pasti pernah ya. Contohnya apa, Nina? Kalau Nina pernah beli sesuatu dengan uang sendiri? Salah satunya? Makanan. Oke. Yang kedua, Hafiz. Apakah kalian pernah menawar saat membeli sesuatu? Waktu beli sesuatu, pernah nggak menawar harganya? Sisi pernah. Oh, malu. Sisil tidak pernah menawar karena malu. Berarti berapa pun setiap jual langsung selesai ya, Sisil. Nah, enggak. Jadi yang lain pernah menawar selain Sisil? Pernah, Ana pernah. Ana pernah nawar? Ada pernah nawar harga? Jadi berapapun harganya langsung beli ya. Oke, yang terakhir, Isna. Apakah kalian pernah membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan? Pernah janjian? Ditepati? Ditepati sama? Pernah janji sesuatu? Ditepati? Iya. Jadi kalau pernah membuat kesepakatan itu harus dipenuhi atau ditepati. Nah, 3 pertanyaan ini nanti akan kita bantah atau kita pelajari dalam teks negosiasi. Kalau sudah pernah membeli sesuatu berarti sudah pernah menerapkan negosiasi. Di sini teks negosiasi yang paling syarat utama yang paling harus kalian sepakati antara penjual dan pembeli adalah kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya beli sesuatu tapi kan dijanji, itu bukan negosiasi. Jadi kalau beli sesuatu atau ingin mencapai sebuah diskusi, nah, pasti harus ada kesepakatan. Kalau sudah sepakat berarti dia negosiasi. Apalagi Sisil ya, berapapun harganya langsung ACC, nah itu jelas negosiasi. Nah, di sini ada tujuan dari tadi tujuan pembelajaran, kemudian di sini tujuan negosiasi. Yang pertama apa hanya? Mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua sama membangun hubungan. Yang terakhir Isna, konflik. Tahu konflik? Masalah. Tepat sekali Isna. Jadi konflik itu masalah. Jadi adanya diskusi atau tolak menolak supaya tidak terjadi permasalahan. Itu adalah salah satu tujuan adanya negosiasi.
Mobilizer itu grup atau individu? Oh grup. Nah pasti ya kalau ada kelompok atau grup pasti ada diskusi. Nah, pasti diskusi ya dengan kawan-kawan yang lain yang juga ikut ekskul ekspor tadi. Nah jadi di sini makanya pentingnya negosiasi supaya sahabat tadi dengan kawannya di ekskul kesepakatan dan menjadi konflik. Jadi kalau misalnya ada diskusi kan jangan diam saja tirisnya ya. Ya kalau ada keinginan atau pendapat silakan dinyatakan saja untuk membangun hubungan dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah sekarang silakan buka buku paketnya. Halaman 85. Halaman 85. Di situ ada contoh teks negosiasi. Nah, ini negosiasi tadi seperti definisinya tidak hanya percakapan tapi juga ada narasi atau deskripsi. Nah, di sana ada contohnya apa, Hafiz? Judulnya membeli sepatu. Nah, kita baca sama-sama. Amel sebagai penjual, kemudian Edo sebagai pembeli. Silakan dipraktekkan. Ya. Sepatu mas, silakan bisa. Pak, saya mau beli sepatu ini, Pak, harganya. Oh, silakan sepatu yang itu harganya 300.000 mas. Pak, harganya boleh saya tahu, Pak? Boleh, mau nawar berapa mas? Kalau 200.000 gimana, Pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah mas. Maaf, belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkan lagi lah mas. Agar bisa menutupi modal. Ya, Pak, saya hanya bisa sampai 200.000, Pak. Ya udah, sudah lah. Yang penting aku terjual walaupun sedikit. Saya bungkus dulu ya mas. Terima kasih, Pak. Ini uangnya. Oke. Jadi tadi dipraktekkan oleh Edo dan Amel. Apa yang di Hana? Apa yang diajukan oleh penjual? Apa yang diajukan oleh pembeli? Yang mengajukan siapa? Pertama. Tuan? Penawaran. Siapa yang mengajukan pertama? Pembeli. Dia mengajukan apa? Barangnya? Saja 200.000, 300.000. Kalau harga awal pertama 300.000 ya. Ya, kalau menawarnya itu tentang berarti tentang harga. Jadi, nah, kita ngomong tentang harga. Kemudian kesepakatannya di harga berapa? Di harga kesepakatan penjual dan pembeli terakhirnya 270.000. Ya, tidak ada penawar? Ada. Nah, jadi harga awal tadi kata Hana 300.000, kemudian ditawar 250, cuma tidak ada kesepakatan, kemudian harga terakhir masuk di 270.000. Ya, nah, jadi apakah itu sudah memenuhi syarat negosiasi? Ya,
5, ya karena Rudi akan memberikan laptop namanya untuk Wati. Nomor 6, ya ada persyaratannya. Rudi akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengajari Wati untuk menggunakan laptopnya. Nomor 7, ya terjadi kesepakatan. Rudi harus bersabar menunggu ayah selesai menabung. 8, ya Rudi laptop baru dan ayah tidak perlu lagi memberikan Wati laptop lagi. Nomor 9, dia akan mengajari adiknya menggunakan laptop dan belajar untuk sendiri. Nomor 10, kemajuan dan perjanjian. Pengajuan dan perjanjian. Apa yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan di dalam kelompok pengajuan dan perjanjian. Gimana itu? Pas aja. Beneran jawabannya. Jadi tidak mesti pertanyaan atau penekanan, bisa diberikan saran. Untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 3. Persilakan Priyanti dan Abad Rashid Ramadan. Silakan berikan salam, kenalan dan yang mengikuti surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriani dan teman saya. Di sini kami mempresentasikan atas kerja bersama kami. Yang pertama, siapakah pihak yang terlibat dalam tes tersebut? Ayah dan Budi. Yang kedua, Budi ingin membeli laptop baru supaya Budi bisa mengajarkan Wati untuk menggunakan laptop. Yang ketiga, Budi ingin kita berikan laptop baru karena aplikasi tidak membutuhkan daya aplikasi Budi. Yang keempat, ayah juga bisa memakai tabungan Budi, berjanji akan mengajarkan Wati menggunakan laptop. Yang kelima, ya karena Budi akan menepati janjinya untuk mengajarkan Wati. Menempati janji untuk mengajari Wati menggunakan laptop dan juga laptop Rudi itu bisa digunakan untuk Wati. 7. Sudah sepakat karena adanya perjanjian Rudi dan ayahnya, dan ayahnya juga menabung dulu mulai ujian bulan depan. 8. Saya tidak memberikan Wati laptop karena adanya laptop Rudi yang dulu mendapatkan laptop baru atau akan diberikan ayahnya laptop baru. 9. Pertama, suatu saat nanti akan Wati pasti membutuhkan laptop baru mengajarkan Rudi dan Wati bisa menggunakan laptop Rudi dan ayahnya tidak akan rugi. Berjanji 10. Berjanji dan tidak merugikan satu sama lain. Siap yang memberi saran dan pertanyaan dipersilakan.
tua